Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gontor TV dimanapun Anda berada. Kali ini Gontor TV akan bekerja sama dengan Darussalam Technology Community di bawah naungan Darussalam Computer Center Pondok Modern Darussalam Gontor akan berbagi kepada kalian semua bagaimana tentang skill praktis dalam komputer. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang skill praktis, yaitu bagaimana cara merakit yang namanya komputer. Sebelum kita memasuki perakitan, kenapa sih kita harus mengetahui dalam semua ini? Yang pertama, sebagai kita brainware dalam menggunakan aplikasi atau menggunakan yang namanya komputer, komponen-komponen komputer, kita harus juga mengetahui apa di dalamnya itu komputer. Ada hardware, ada software, termasuk kita sendiri sebagai brainware-nya. Dan juga banyak manfaat lagi dalam perakitan ini. Di antaranya, di mana kita mengalami kesulitan yang mana sangat kepepet dan tidak ada waktu untuk pergi ke servis, kita bisa memperbaikannya sendiri. Seperti itu. Mungkin langsung saja kita perkenalkan dulu komponen-komponen yang menunjang dalam perakitan ini. Yang pertama adalah prosesor, sebagai inti dari komputer, yang mana dia berfungsi mengolah data yang dimasukkan ke dalam komputer, atau bisa kita sebut juga sebagai otaknya komputer. Setelah itu ada yang namanya mainboard, atau kita sering kenal dengan yang namanya motherboard. Selanjutnya ada yang namanya RAM, singkatan dari Random Access Memory. Setelah itu ada yang namanya HDD atau hard disk drive. Adapun komponen penunjangnya di antara lain adalah kabel SATA dan juga baut-baut kecil. Otomatis menggunakan yang namanya obeng. Pertama kali kita memasang yang namanya prosesor ke dalam motherboard. Bagaimana caranya? Kita melihat di dalam prosesor ini ada tanda segitiga di pojok sebelah kanan. Kita sesuaikan dengan tanda segitiga yang ada di soket motherboard tersendiri. Kebetulan yang kita pakai sekarang ini adalah prosesor AMD Phenom X2 yang soketnya adalah AM3. Kita cocokkan segitiga yang ada di prosesor dan juga di soket. Kemudian kita kunci. Kemudian kita pasang heatsink dan juga fan. Setelah itu, barulah kita memasang yang namanya RAM. Kemudian, kita memasukkan motherboard kepada yang namanya casing. Setelah itu, baru kita menguncinya dengan baut-baut kecil. Barusan kita mengunci motherboard di dalam casing dengan menggunakan baut di titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 titik kunci motherboard dalam casing. Setelah kita memasang motherboard ke dalam casing, barulah kita memasang komponen lain, yaitu HDD, hard disk drive. Untuk keamanan sendiri, kita menguncinya dengan yang namanya baut seperti yang tadi yang kita lakukan dalam motherboard. Gunanya
agar harddisk tidak goncang, yang menyebabkan pada perputaran harddisk yang tidak optimal. Sekarang kita menyuplai listrik dari yang namanya power supply kepada motherboard. Pertama kali kita memasukkan ATX 45 yang portnya banyak. Selanjutnya kita memasang yang namanya ATX 12 volt yang letaknya di sebelah kiri prosesor. Adapun kabel-kabel kecil ini sebagai kabel penunjang untuk mengaktifkan tombol-tombol yang ada pada casing. Di antaranya ada power SW, kemudian reset SW, dan juga HDD LED, dan juga power LED. Dimanakah kita memasang yang namanya kabel-kabel penunjang casing ini? Yaitu pertama pada port sebelah kanan pada motherboard itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat tulisan pada motherboard itu sendiri yang menunjukkan di manakah letak kabel komponen penunjang tadi dipasang. Ada HDD, kemudian power SW, di bawahnya ada restar SW, kemudian di pojok sendiri sebelah kanan ada yang namanya power LED. Kedua, power SW, selanjutnya ada reset SW, dan yang terakhir power LED. Untuk memproses data yang ada di dalam harddisk perlu dipasang yang namanya kabel SATA atau kabel data SATA. Di mana kita memasangnya? Satunya kita pasang di harddisk di HDD tadi, kemudian satunya lagi kita pasang pada motherboard. Selain memasang kabel data juga, kita menyuplai listrik dari power supply dengan kabel power yang bentuknya tipis untuk SATA. Kemudian ada komponen tambahan untuk mendinginkan komputer agar stabilisasi, optimalisasi kerja komputer itu lebih baik. Kita menggunakan yang namanya fan. Yang kita gunakan saat ini fan berukuran 8 cm. Adapun ini kabel penunjang untuk audio yang bisa kita akses dari luar casing, dari depan casing untuk headset atau untuk speaker sendiri. Kita pasang di port sebelah kiri untuk chip yang namanya audio. Setelah semua komponen terpasang di dalam casing, barulah kita tutup casing itu untuk menjaga dari keamanannya. Dan menguncinya dengan baut pengunci. Dan akhirnya proses perakitan komputer pun sudah selesai. Dan sekarang silahkan coba untuk memastikan apakah komputer tersebut berjalan dengan baik, atau kalaupun tidak, kita cek lagi, mungkin ada salah satu komponen yang tidak terpasang dengan baik pada komputer tersebut. Baiklah sahabat Gendar TV dimanapun Anda berada, mungkin cukup sekian skill praktek hari ini, dan sampai berjumpa kembali pada skill praktek selanjutnya, tutorial selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.